Oke, sebentar saya share screen lagi. Nah, ini ada buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan. Kalau kita misalkan pengen membuat data baru, kita sebelumnya belum memiliki database, kliknya yang buat data perusahaan baru. Tapi kalau kita udah punya data sebelumnya, klik ini atau buka data terakhir. Tapi lebih efektif yang ini, karena yang buka data perusahaan, karena kita bisa memilih database mana yang pengen kita buat, yang pengen kita buka. Lalu ini data perusahaan contoh, kita bisa lihat contoh-contoh di perusahaan itu seperti apa. Lalu ini perbaiki data, kalau ada data kesalahan data, kita bisa perbaiki, dan ini data cadangan. Oke, karena kita ingin membuat data baru, maka kliknya buat data perusahaan baru. Sudah, Bapak Ibu semua? Kalau Sudah. Oke, kalau sudah, klik titik 3 yang ini ya. Sebentar, saya ulang. Titik 3 yang ini, diklik. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, silakan cek atau cari penyimpanannya mau di mana. Misalkan ingin buat data baru, di sini ya, create new folder. Yang ketiga dari pojok kiri, 1, 2, 3 nih, create new folder, diklik. Nah, tinggal masukin nama foldernya. Misal saya masukin pelatihan Accurate 5 Isro Miroj. Nah, seperti ini boleh. Ya. Kalau sudah di-create, nah nanti muncul data kosong. Jadi data kosong ini yang akan kita masukin folder. Nanti folder juga saya juga akan saya berikan ke grup ya, agar teman-teman semuanya bisa belajar kalau emang hari ini berhalangan buat hadir gitu ya. Nah, dimasukin file name-nya atau nama filenya apa. Tadi perintahnya apa di soal? Di soal perintahnya adalah nama kita, nama Anda, underscore nama perusahaan. Berarti masukin di sininya nama kita, lalu nama perusahaan. Aziz, underscore, nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya apa? Pak Hairul, saya lupa nih. Salon nih, salon apa tuh? Salon Anita bukan sih? Pak PT Dayat? Jaya Abadi. Bukan, bukan, bukan. Maksudnya nama perusahaan di yang saya share tuh. Bener ya? Kalau saya keluar nggak bisa. Oh, bimbingan belajar Genius Bimbingan. Plus. Ya. Jadi Aziz underscore bimbingan belajar Genius Plus. Gitu ya. Ada yang baru join. Bukan baru join, apa namanya? Baru daftar. Jadi, oke. Kalau sudah, langsung di-create. Nah, jadi di sini muncul ya. Kita nyimpen di data D, nama foldernya pelatihan Accurate 5 Isra Mi'raj, nama filenya, nama kita, underscore, nama perusahaan. Jadi Aziz, underscore, bimbingan belajar Genius, plus lalu oke. Tunggu sampai hijaunya nanti ke ujung. Hijaunya selesai gitu.
Nah, di sini apa namanya? Dia sudah pengukuhan PKP, tapi sebenarnya kalau untuk jasa bimbingan belajar itu nggak kena pajak ya teman-teman ya, karena dia kan pendidikan. Sama seperti saya juga nih, saya nggak kena pajak. Jadi nanti dalam bertransaksi, jadi ini saya lupa menghapus. Sebenarnya ini untuk transaksi salon Anita, tapi saya ganti namanya jadi bimbingan belajar. Apa namanya? Jadi kita PKP-nya nggak perlu masukin nanti, karena untuk pendidikan itu nggak kena pajak, jasa pendidikan. Kan ada ya jasa-jasanya tuh ya yang apa namanya yang kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Jadi nanti abaikan aja yang nomor PKP-nya. Nah, lalu di sini muncul pengguna dan kata kunci. Default pengguna dan kata kunci sama dengan supervisor. Jadi penggunanya supervisor, kata kunci juga supervisor. Disalin aja. Kalau sudah langsung oke. Lalu Bapak Ibu semuanya, kalau sudah muncul ke sini, bahasanya bebas. Mau pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau saya bahasa Indonesia aja, karena kan umum ya. Takutnya nanti di sini ada yang kurang mahir bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Udah pakainya bahasa Indonesia. Lalu lanjut persiapan standar dan mahir. Ini kemungkinan mahir akan kita adakan di kelas free berikutnya. Ya, hari ini kita adalah kelas standar. Makanya pantengin terus apa namanya kelas-kelas kita. Jadi biar nanti teman-teman semuanya bisa langsung ikut juga yang kelas persiapan mahir gitu ya. Lalu lanjut pilihnya standar aja. Jadi kalau standar itu nanti hanya 7 langkah. Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum, seperti mata uang, barang, pelanggan, pemasok, daftar akun, dan lain-lain. Apakah Anda ingin melanjutkan? Yes, kita lanjutkan. Jadi nanti kita dibuatkan sama Accurate nih. Nah, kita masukin. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik. Nama perusahaannya Bimbingan Belajar Genius Plus. Alamatnya Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat di bawahnya. Oh, udah dapat ini. Jakarta Pusat. Nah. Oke. Nah, untuk tanggal mulai tutup bukunya 31 Desember 2023. Jadi ini saldo awal ya, tanggal awal mulainya atau tanggal akhir data untuk persiapan awal 31/12/2023. Sudah, Bapak Ibu? Bisa dilanjut Bapak Ibu semua? Atau Sudah. ada yang masih? Pak Hairul sudah ya? Sudah. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada kas kecil, kas besar, bank, kas transfer, deposito. Kalau Bapak Ibu semuanya nggak butuh, kita hapus aja semuanya. Yang nggak dihapus apa? Kas besar dan bank aja nggak perlu dihapus. Jadi nanti kas besar akan kita ganti jadi kas saja, banknya ya udah bank aja. Jadi kas kecil, klik kanan di mouse-nya, lalu hapus. Kalau nggak dihapus gimana Kak? Boleh gak? Ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak kepake, banyak-banyakin akun kan. Nah, kas besar kita ganti jadi kas. Nah, untuk tanggalnya kita lihat. Tanggalnya kan 31 Desember kan tadi kan. Berarti tanggal saldonya 31 garis miring 12 garis miring 2023.
Yang ini sebentar. Oh, 2024 lagi. 2023 salah. 31/12/2023. Oke. Saldo kasnya berapa? Jadi kas besarnya ganti jadi kas ya. Saldo kasnya berapa? Kita lihat ke bawah sini. Cash ya, yang ini ya. Info kas dan bank per 31 Desember 2023. Kasnya 15 juta, banknya 25 juta. Jadi masukin kasnya 15 juta, banknya 25 juta. Nah, tinggal tambahin manual teman-teman. Jadi kalau di sini memang kita lebih banyak berkutatnya secara manual. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, di sini ada pelanggan umum. Kita lihat pelanggan kita. Pelanggannya Saldi Akbar, yaitu tanggal fakturnya adalah 15 Desember 2023. Masukin ya. Pelanggan umum juga ada tapi 0. Berarti pelanggan umum langsung aja kita ke bawahin, enter sampai ke bawah. Masukin Saldi Akbar. Nah, kita klik yang saldo awal sini. Ya, yang ini ya. Saldo awal. Nah, nomor fakturnya masukin SA strip 01. Tanggal fakturnya adalah 15 Desember 2023. Jadi 15 garis miring 12 garis miring 2023. Saldonya berapa? 3 juta masukin. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah, langsung oke. Itu gimana punten Pak Ajis? Gimana itu supaya mau ngisi nomor faktur? Oh, klik saldo awal nih yang ini Pak. Bapak kalau misalnya udah masukkan pelanggan umum kan ada ya. Iya sudah. Bapak enter sampai ke bawah gini. Saldi Akbar. Masukin namanya Saldi Akbar. Klik saldo awal yang ini. Saldo awal. Ya, baru masukin nomor fakturnya. SA strip 01, tanggalnya 15 garis miring 12 garis miring 2023. Saldonya masukin 3 juta. Kalau sudah langsung simpan. Langkah kedua sama, tinggal di enter 2 kali sampai muncul ke bawah gini ya. Lalu masukin Doni Akbar. Klik saldo awal lagi. Namanya DA strip 02. Nah, tanggalnya tanggal 25 garis miring 12 garis miring 2023. Saldonya 2.400.000. Lalu oke. Nah, jadi total piutangnya adalah 5.400.000. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut. Pemasok umum pun sama langkahnya ya. Tinggal enter sampai ke bawah kan pemasok umum pasti saldonya 0. Karena kan umum. Ibarat kata tuh nggak netep dia beli di kitanya ya. Nggak mungkin dia punya piutang atau utang. Erlangga pemasok pertamanya Erlangga. Masukin klik saldo awal. Langkahnya sama ya. ER strip 01. Tanggalnya 31 Desember 2023. Total utangnya 1.500.000. Lalu oke.
Lanjut ke bawahnya, habis Erlangga, Yudhistira. Klik lagi saldo awalnya, YD Street 01. Tanggalnya 31 Desember, 2 juta. Oke, kalau sudah oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kesulitan Bapak Ibu, Pak Hairul, Pak Dayat, Pak Hidayat ya? Hidayat dulu ya. Aman ya? Aman. Aman ya Pak ya. Bu Arwina, kesulitan Bu? Aman Pak, aman Oke, bisa. aman ya. Iya. Lanjut. Ini masih persiapan standar ya Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya kalau menurut saya bisa mengikuti lah. Metodenya FIFO. Sebenarnya saya di sini nulisnya double nih Bapak Ibu ya, kedobelan nih kayaknya deh. Oh nggak ada di soal ujian kayaknya. FIFO ya, metode yang digunakan FIFO. Jadi first in first out. Lalu lanjut. Kita masukin di sini daftar barangnya. Ada apa aja barangnya? Buku paket akuntansi. B strip 01. Buku paket akuntansi. Tanggal stoknya tanggal 31/12/2023. Kuantitasnya adalah 100. Oh ini bukan BTL ya. PCS saja. Saya salah klik, saya salah nulis. 110.000 harga belinya, harga jual 150.000. Berikutnya, buku paket ekonomi. Tanggal 31/12/2023, 72 pieces. Harganya 100.000, harga belinya ya. Harga jual 135.000. Buku paket matematika, oh ya, B strip 03. Tanggal 31/12/2023, 80 unit, pieces, 85.000, 120.000. Terakhir, buku paket IPA. Ya, B-04. Buku paket IPA. 31/12/2023. 95 pieces, 100.000. 5.000. Oke, jadi di sini manual ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan, Kak, barang saya tuh banyak loh Kak, ratusan. Jangan pakai persiapan standar Bapak Ibu. Pakai persiapan mahir. Jadi di situ tinggal import data selesai. Ya, jadi biasanya kalau perusahaan UMKM memang dia pakainya yang persiapan standar. Tapi kalau udah perusahaan dagang ya, atau yang ibaratnya udah tingkatannya udah punya PKP dan sebagainya, itu di atas 4,8 M lah ibaratnya, dia pasti pakainya persiapan mahir karena datanya pasti banyak. Data pelanggannya, data pemasoknya ya. Seperti itu. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke jasanya. Jasa belum ke input. Jasanya yang pertama adalah SV strip 01. SV itu apa? SV itu servis ya, jasa. Kursus akuntansi. Harga 1 juta. Lalu kursus Almapel. Harga 1.200.000. Kursus privat. Harganya
2.500.000 SV04 kursus online. Harganya 500. Lalu kursus matematika harganya 750.000. Nah, kalau sudah dilanjut, lalu selamat. Sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Jadi di sini kita mempunyai nilai kas dan bank 40 juta, piutangnya 5.400.000, total utangnya adalah 3.500.000. Lalu selesai. Nah, langkah selanjutnya ngapain nih Kak? Nah, langkah selanjutnya adalah kita input aktiva tetap. Caranya gimana? Klik menu daftar, paling atas ini ya. Lalu aktiva tetap, lalu tipe aktiva tetap pajak. Aktiva tetap fiskal dulu yang kita input ya. Lalu klik tambah baru yang di sini, tambah baru. Maaf Pak Haji, sebentar. Ya. Masih di ini apa informasi jasa. Oh, jasa belum ya? Oke, Iya. oke. Siap. Silakan Pak Khairul. Sudah Pak Haji. Sudah ya? Bener ya Kak? Nah, kalau sudah kita langsung input aktiva tetap, klik daftar, lalu aktiva tetap paling bawah, nggak bawah banget sih. Lalu tipe aktiva tetap pajak. Kalau sudah muncul ke menu seperti ini, klik tambah baru nih yang ini. Klik tambah baru, nah kita masukin aktiva tetap pajaknya apa? Yang pertama, tanah. Ya, tanah. Metode penyusutannya, dia tidak disusutkan, berarti tidak terdepresiasi. Kalau tidak terdepresiasi, tidak mengalami penyusutan, estimasi umurnya 0. Ya, jadi dia tidak mengalami penyusutan. Kalau tanah itu kan pasti harganya makin lama makin tinggi ya, makin naik. Lalu oke. Perbarui. Jadi muncul tanahnya. Nah, lanjut tambah baru lagi. Habis tanah, gedung. Gedung, metode penyusutannya garis lurus. Umurnya berapa tahun? Kita lihat di bawah sini, ke bawahnya aja. Umurnya untuk gedung nih ya, 20 tahun. Berarti 20. Set. Nah, dia jadi penyusutan pajaknya 5% per tahun. Jadi kan 5 dikali 20, 100 kan. Nah, jadi dia selama 20 tahun nanti. Kalau oke, perbarui lagi. Yang gambar perbarui sini ya. Jadi kalau di Accurate Desktop itu memang kita harus sering-sering perbarui Bapak Ibu. Tambah baru lagi. Lalu peralatan. Metode penyusutannya garis lurus. Tanah berapa? Gedung berapa? Bukan. Peralatan 8 tahun ya. Berarti 8. Nah, jadi dia 12,5% per tahun tarif penyusutan pajaknya. Oke, kalau sudah di oke. Lalu perbarui lagi. Nah,
sudah tiga-tiganya, setelah aktiva tetap pajak, kita tipein. Ya, langkahnya gimana? Daftar, sama ya, aktiva tetap, tipe aktiva tetap. Kita tipe-tipe ini. Nah, lalu klik baru lagi. Kita pilih tipe aktiva tetapnya. Biasa kalau di perusahaan gini Bapak Ibu. Misal tanah itu, bukan tanah apa, peralatan itu terbagi menjadi banyak. Misal peralatan itu komputer, AC, meja. Ya berarti kalau misalnya di sini ada tipenya komputer, masukin dulu. Ini contoh ya. Lalu tipenya apa? Oh, komputer ini masuknya tipenya peralatan. Berarti masukin peralatan. Lalu apalagi? Ruko. Ruko itu kan masukin tipenya gedung. Berarti masukin gedung. Kayak gitu ya. Karena di sini nggak ada. Tapi ini hanya sekedar pemberitahuan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kalau misalkan nanti dia tipe di perusahaan itu banyak tipenya. Kayak tadi ada meja, kursi, laptop, etalase, itu masuk peralatan. Berarti masukin misal etalase, tipenya apa? Berarti kalau tipenya itu adalah peralatan. Terus laptop tipenya peralatan. Terus sepeda motor tipenya kendaraan. Nah, karena di sini adalah peralatan, tanah dulu ya, tanah ya. Tanah, tipenya adalah tanah. Gitu ya. Karena kita hanya di situ begitu doang. Lalu oke. Nah, lalu klik baru lagi, tambah baru, habis tanah, gedung. Tipenya adalah gedung. Lalu oke lagi. Tambah lagi, habis gedung, peralatan. Nah, oke lagi. Lalu klik perbarui, biar muncul 3 datanya. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Kalau sudah, tipenya, fiskalnya sudah atau pajaknya sudah. Kak, kalau misalkan aktiva tetap saya nggak kena pajak, Kak, ya berarti nggak perlu dimasukin tipe aktiva tetap pajaknya. Langsung aja ke tipe aktiva tetap. Tapi kalau misalkan dia kena, kena pajak, berarti tipe aktiva tetap pajak dulu. Nah, sekarang adalah daftar aktiva tetap. Klik daftar lagi, lalu aktiva tetap, daftar aktiva tetap. Tambah baru lagi, tanggal belinya jangan sampai salah ya. Kode aktivanya FA01. Tipenya tanah. Jangan sampai salah masukin tanggal beli dan tanggal pakai. Karena nanti akan berpengaruh ke penyusutan tanah itu tanggal belinya 01/01/2018. Pemakaian juga sama ya. 01/01/2018. Jadi masukin tanggal belinya 01/01/2018. Nah, keterangannya tanah. Kuantitasnya biarkan 1, umurnya 0 karena tanah itu tidak mengalami penyusutan. Metode penyusutan tidak terdepresiasi. Akun aktiva tanah. Aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva tetap fiskal. Yang kita checklist adalah yang fiskal karena pajak. Kalau tidak berwujud itu bentukannya merek dagang gitu ya. Itu kan merek dagang itu kita hanya sekali melakukannya gitu. Lalu jika sudah ke sini langsung ke menu pengeluaran. Samping umum nih kan umum tadinya kan. Lalu ke menu pengeluaran, akun ininya adalah opening balance equity. Ekuitas saldo awalnya opening balance equity. Jadi nanti penyusutan aktiva tetap akan dikoordinir di sini semua. Di ekuitas saldo awal. Harga tanahnya berapa? Masukin di sini 100 juta. Sumber dana 100 juta ya. Nah, kalau sudah jangan simpan dan tutup, simpan dan baru aja karena kita masih harus input 2 aktiva lagi. Kalau aktivanya banyak gimana Kak Aziz? Ya jangan diinput satu-satu. Kita impor dari Excel. Pakai persiapan
Mahir. Simpan dan baru. Lalu aktiva yang kedua adalah gedung. Tanggal beli gedung kapan? 1/01/2019. Ini juga sama 01/01/2019. Masukin 01/01/2019. 01/01/2019. Keterangannya adalah gedung. Umur bulan aktiva 20, ya, yang ininya 20. Kan tahun ya. Yang bulannya kosongin 20. Lalu metode penyusutan, metode garis lurus. Akun aktiva adalah gedung. Akun akumulasi penyusutan gedung. Akun beban penyusutan gedung. Nah, pelan-pelan aja Bapak Ibu nyarinya. Kalau sudah, ke menu pengeluaran, sama akunnya tadi opening balance equity, sumber dananya ya. 150 juta harga gedungnya. Nah, jika sudah, lalu simpan dan baru. Gampang ya Bapak Ibu ya. Masih saya rasa step by step-nya masih bisa diikuti. Seperti itu. Simpan dan baru. Lanjut yang terakhir adalah peralatan. Tanggalnya tanggal 1/1/2019 ya. Keterangannya peralatan. Untuk umurnya 8, betul ya. Metode penyusutan, metode garis lurus, akun aktivanya adalah peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutan peralatan. Lalu ke menu pengeluaran, opening balance equity, harganya berapa? 20 juta. Nah, sudah. Jika sudah, klik simpan dan tutup. Lalu perbarui, nanti dia muncul 3 aktivanya. Sebenarnya sebelum aktiva tetap fiskal itu ada yang namanya kita menginput pajak, ya. Caranya gimana? Karena kita di sini sebenarnya nggak kena pajak ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita nggak input pajak. Cara kena pajak gimana? Klik daftar, paling bawah ada daftar lain. Ini sekedar informasi aja ya. Untuk nambahin pajak, klik daftar, daftar lain, lalu kode pajak. Nah, kita tambah baru, masukin namanya PPN. Misalnya PPN, nilainya 11, kalau 12% ganti jadi 12, karena 11 ya, kodenya T itu tax, keterangan pajak, pertambahan nilai, pajak keluaran, akun pajak penjualannya pajak PPN keluaran, akun pembelian pajak PPN pembelian, PPN masukan. Nah, gini langkahnya. Setelah kesini kemana lagi? Ya masing-masing pelanggannya kita masukin PPN. Cara gimana? Klik daftar pelanggan. Lalu pelanggan umum, kita masukin pajaknya, PPN-nya. Klik menu penjualan, pajak 1, tambahin PPN nanti. Muncul dia nanti PPN setelah kita simpan. Karena di sini kita tidak kena pajak, maka tidak perlu. Itu biar apa Kak? Kita input ke masing-masing pelanggan agar nanti pas transaksi PPN-nya itu terdetek sama si accurate ya, gitu. Nah, lalu jika sudah, kita langsung ke menu transaksi. Di sini ada informasi
Laporan keuangan menggunakan arus kas metode langsung, persediaan barang menggunakan metode FIFO, gaji karyawan 2 minggu sekali pada tanggal 16 dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek. Di sini PPN-nya nggak kena ya. Kenapa nggak kena? Karena dia jasa pendidikan. Ada syaratnya COD dan net 30. Berarti kita tambahin net 30. Cara gimana? Daftar lain, syarat pembayaran. COD udah ada, klik tambah baru. Kalau net 30 jika membayar antara 0 akan dapat diskonnya 0. Dia hanya tempo aja 30. Nah, kalau misalkan dia ada diskon 2% ya, berarti antara membayar berapa hari, misalkan dia terminnya 2/10/30, berarti jika membayar antaranya 2, jika membayar antaranya 10, dapat diskon 2%, 2 aja. Jatuh tempo 30. Karena di sini kita hanya net 30, jadi jika membayar antaranya 0, dapat diskon 0, jatuh tempo 30, lalu oke. Perbarui. Nanti muncul net 30. Gitu ya. Oke, lalu next. Kita masuk ke transaksi. Tanggal 1 Januari 2024, membeli perlengkapan bimbel secara tunai dengan vouchernya UM1601 sebesar 275.000. Kalau untuk transaksi selain pembelian atau penjualan persediaan barang dagang, dia masuknya ke dalam kas bank. Contohnya apa ya? Beli perlengkapan, beli peralatan, bayar gaji, bayar bank, dan sebagainya. Dia masuknya ke dalam kas bank. Oke, berarti masuk ke menu kas bank. Lalu pembayaran. Karena kita beli, kita membayar. Ya, jadi kas bank, pembayaran. Fight from-nya menggunakan apa? Karena di sini tidak ada informasi, kita pakai aja kas. Nomor vouchernya adalah UM1601. Maaf, Mas Ajis ketinggalan. Coba mulai dari mana tadi? Oh, kas bank, Pak. Kas bank, Ya, terus pembayaran. oh ya, pembayaran. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ajis. Sama-sama, Pak Hidayat. Untuk tanggalnya adalah tanggal 1 Januari ya, 2024. Memonya, keterangannya, pembelian ini aja dah. Membeli perlengkapan secara tunai. Gitu ya, memonya ya. Pay-nya kepada siapa? Pay itu dibayarkan kepada siapa? Karena tidak ada, jadi Tuan Aziz aja. Hari itu tidak ada ya. Perlengkapan kita masukin akunnya, nama akunnya perlengkapan. Ini bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Enak, 275.000. Nah, jangan lupa klik gambar kalkulator. Set. Ya, betul. Kalau nggak diklik kalkulator gimana, Kak? Dia nanti tidak akan terdetek antara debit dan kreditnya itu. Ibarat kata yang kalkulator itu untuk posisi kredit. Jika sudah, nanti recording kemungkinan kalau tidak hari ini, besok ya teman-teman ya. Tapi saya usahain hari ini. Jika sudah, boleh klik simpan dan tutup. Nah, lalu lanjut. Di tanggal 2 Januari, di sini pelanggan umum memesan barang sebagai berikut dengan nomor vouchernya SO. SO itu sales order ya. Yang memesan SO itu adalah pelanggan umum. Maka masuknya ke dalam menu. Ini yang membeli siapa teman-teman? Bapak Ibu semua. Yang melakukan pembelian siapa?
Pelanggan umum. Dan umum. Oke, kalau yang beli pelanggan umum artinya kita akan menjual. Menjual apa? Menjual persediaan barang kita nih. Kepada siapa? Kepada pelanggan umum. Maka masuknya ke menu penjualan. Karena di sini dibilangin dia baru memesan, berarti pesanan penjualan ya. Berarti klik menu pesanan penjualan. Karena yang menjual kita menjual kepada pelanggan umum, maka klik yang penjualan lalu kita memesan. Bukan memesan, apa namanya, si pelanggan umum ini memesan ke kita ya, maka kliknya pesanan penjualan. Pelanggan umum di order by-nya siapa yang mengorder? Pelanggan umum. Lalu SO-nya masukin, SO number-nya. Kita lihat SO garis miring 16 garis miring 001. Kita masukin tanggalnya, tanggal ordernya tanggal berapa? 2 Januari 2024 masukin. 2 Januari 2024. Nah, item description-nya kita lihat. Buku paket akuntansi 5. Masukin buku paket akuntansi sebanyak 5 unit. Nggak kena pajak ya, karena dia dari lembaga pendidikan. Lalu buku paket ekonomi 5 unit juga. Kalau misalnya kena pajak gimana? Tinggal tambahin kode T di sini. Nggak bisa ditambahin, kenapa Kak? Karena kita belum mendefinisikan pajak, karena ini transaksi tidak kena pajak. Ini salah ini teman-teman saya. Sebenarnya nggak kena pajak ya. Kita abaikan aja. Karena kemarin pas saya baca di peraturan, itu yang tidak kena pajak adalah jasa pendidikan ternyata. Jumlahnya 1.425.000. Sama nggak? Sama ya. Nah, Keep via, kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu semuanya pengen menambahkan pengirim, tinggal klik pengirim baru. Menggunakan apa? Misal JNE, ya masukin JNE. Mobil box, misalkan mobil box. Nah, di sini taruhlah JNE, namanya buku ya, JNE aja. Oke. Kalau sudah, description mau ditambahkan boleh. Descriptionnya pelanggan umum memesan barang. Kalau tidak ditambahkan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini untuk pelengkap, pelanggan umum memesan barang. Udah gitu aja. Lalu simpan dan tutup. Bapak Ibu semua sudah? Sudah, Pak Aziz. Oke, sudah ya Pak Herul ya. Lalu simpan dan tutup. Berikutnya, tanggal 3 Januarinya, pelanggan umum membayar produk yang dipesan. Tanggal 2 mesen, tanggal 3-nya membayar. Ya, jadi dia langsung ngebayar nih. Ibarat kata dia sebenarnya nggak dikirim Bapak Ibu. Kalau misalkan dia melalui proses pengiriman, berarti nanti harusnya diklik pengiriman dulu. Karena dia langsung sifatnya langsung ngambil ya. Jadi langsung klik menu faktur penjualan. Ya. Kita buatkan tagihan dulu sebelum dia membayar. Oke. Dari siapa? Pelanggan umum. Invoice-nya kita pilih pengiriman dulu nih, yang ini nih. Pilih pengiriman. Gambar panahnya aja yang kita klik. Jangan pengirim ininya ya, jangan. Karena nanti akan muncul ke situ. Gambar panah. Sebelumnya kita sudah melakukan pesanan, maka kliknya pilih pesanan. Kalau dari penawaran ya berarti pilih penawaran. Kalau dari pengiriman berarti pilih pengiriman. Kita pilih pesanan. Nah, pesanan yang SO 16001 tanggal 2 Januari 2024. Checklist lalu oke. Nah, nanti muncul barangnya. Ya, dia udah muncul. Tinggal invoice kita ganti. RK 16001. Tanggalnya 3 Januari 2023.
Kalau sudah, klik terima bayaran. Klik terima bayaran. Karena kan dia membayar secara tunai ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung klik terima bayaran. Untuk tanggalnya, tanggal bayaran masukin 3 Januari 2024. Ini juga sama 3 Januari 2024. CQ-nya CR itu cash receipt ya, penerimaan kas 16.001. Menggunakan apa dia bayarnya? Menggunakan kas. Berarti maksudnya ke kas. Memonya penerimaan atas penjualan secara tunai dari pelanggan umum. Nah, kalau sudah, boleh langsung klik simpan dan tutup. Belum Mas Agis. Oke. Silakan yang belum diselesaikan dulu. Sudah Pak Dayat? Sudah Pak. Oke, jika sudah, simpan dan tutup. Next, berikutnya tanggal 10. 3 orang pelanggan umum melakukan kursus. Masing-masing pelanggan memilih kursus yang terdiri dari akuntansi, Almapel, dan private. Dibayar secara tunai. Jadi, ini 3 orang. Dari masing-masingnya, dia milih 3 kursus. Dari 3 orang ini. Nah, maka dari itu, kita langsung buatkan fakturnya aja. Ya, langsung buatkan faktur. Ini Pak sudah berhasil, simpan dan tutup lagi. Lalu klik menu penjualan, faktur penjualan. Pilih pelanggan umum. RK biarkan. Tanggalnya 10 Januari 2024. 10 Januari 2024. Nah, kita pilih itemnya. Akuntansi 3. Lalu habis itu Almapel 3 juga, 3 pelanggan ya. Almapel 3. Habis Almapel private. Jadi totalnya 14.100.000. Karena satu pelanggan itu milih 3 kursus. 3-3-nya nih akuntansi, satu pelanggan milih akuntansi, Almapel sama private. Kalau sudah sama ya, karena dia tunai, langsung klik terima bayaran. Kalau sudah, langsung klik terima bayaran. Masukin tanggalnya, tanggal 10 ya. 2024. 10 Januari. Aziz, maaf. Ya. Ini saya totalnya 9.100.000, kenapa ya? Di enter aja Pak, sampai ke bawah. Oh iya ya. Ya, dia kadang suka nggak update kalau kitanya nggak updatein sendiri. Untuk CQ numbernya CR16002. Menggunakan apa dia bayarnya? Kas ya. Tunai. Memonya adalah melakukan kursus secara tunai
Ya, gitu. Pak Ajis, maaf tidak ada suaranya. Oh, mohon maaf tadi saya mute ternyata. Oke, karena di sini adalah saldi akbar membayar sebagian utang yang mana saldi akbar ini adalah pelanggan kita, maka kita nerima piutang. Kliknya adalah menu penjualan, lalu penerimaan penjualan, kita pilih saldi akbar. Masukin tanggalnya tanggal 12 Januari 2023. 12 Januari 2023. Pilih menggunakan kas. Kas apa bang nih? Kas ya. Nomornya adalah SA strip 01. Memonya saldi akbar melunasi sebagian utang. Checklist bayar. Lalu di payment amount-nya yang di sini payment amount kan 3 juta. Dia hanya bayar sebagian kan. Kita edit berapa 2 juta. Maka nanti di owing-nya akan berubah menjadi 1 juta. Owing itu sisa utangnya. Ya, sisa piutang kita. Jangan lupa klik gambar kalkulator. Yang ini. Maaf, bisa diulangi Pak Ajis Yang mana Pak? setelah mengisi memo tadi. Mengisi memo di checklist bayar. Lalu di payment amount-nya kan 3 juta. Kita edit. Jadi 2 juta. Maaf Mas Ajis, itu 2023 apa 2024 tanggalnya? Oh iya 2024 ya. Terima kasih Pak Nur Padayat. Oke, jika sudah, langsung klik simpan dan tutup. Next, berikutnya, tanggal 16, perusahaan membayar gaji guru dan staf 2 minggu pertama sebesar 5 juta. Kalau gaji itu masuknya ke menu kas bank. Kenapa? Karena dia bukan transaksi pembelian atau penjualan persediaan barang dagang. Menu kas bank, lalu pembayaran. Karena kita pengen bayar gaji menggunakan kas ya. Nggak ada di sini, nggak ada keterangannya, cuman nggak apa-apa. Untuk ini biarkan voucher number UM 1602. Tanggalnya tanggal 16 Januari 2024. Memonya pembayaran gaji guru dan staf 2 minggu pertama.
kepada guru dan staf. Lalu account number-nya kita pilih biaya gaji, lembur, dan THR sebesar 5 juta. Klik gambar kalkulator, jangan lupa. Nomor telepon lu berapa? Nomor telepon akademi. Sudah, Bapak Ibu? Kalau akhirat ini memang harus sering-sering latihan ya. Kita sama seperti mayop sih. Intinya kalau kita sering latihan, insya Allah bisa dengan sendirinya nanti kita. Kalau sudah, boleh simpan dan tutup. Kita lanjut ke berikutnya, tanggal 18. Doni Akbar melakukan pembayaran untuk pelunasan utang dengan nomor faktur SP01 tanggalnya 25 Desember 2023. 24 ini bukan 23 ya, maaf, salah. Nah, jadi kalau dia membayar untuk pelunasan utang, dia baru bayar sebagian kayaknya. Kita masuk ke menu pembelian. Salah. Yang bayar Doni Akbar ya. Doni Akbar ini pelanggan kita, berarti penjualan, lalu penerimaan penjualan. Doni Akbar. Utangnya 2.400.000, baru dibayar 1.400.000. Tanggal 18 Januari 2024. Menggunakan kas. Betul ya kas ya. Nomor ceknya CR16004. Memonya membayar sebagian utang. Klik bayar, lalu payment amount-nya kita ganti jadi 1.400.000. Klik gambar kalkulator. Sudah betul ya? Oke. Kalau sudah, simpan dan tutup. Sudah, Pak Dayat dan Pak Khairul dan Bapak Ibu yang lainnya? Tadi diklik payment amount dulu ya, Pak? Iya, betul. Payment amount-nya diklik 1.400.000, diganti ya dari 2,4. Ini checklist bayar, Pak ya? Checklist bayar, betul. Kok jadi Kenapa? tetap nol ya? Apanya tuh, Pak? Payment amount-nya. Payment amount-nya diganti. Yang mana ini? Iya. Diklik dulu. Gambar Masih kalkulatornya diklik. udah tapi tetap nol. Checklist bayarnya udah.
Oh, ini di checklist dulu baru diganti ya? Ya, checklist dulu baru Oh, diganti di payment amount-nya. oh, tadi saya salah. Oke, sudah. Oke, klik simpan dan tutup. Next, tanggal 19, membeli barang dagang secara kredit kepada Erlangga. Maka maksudnya adalah klik menu pembelian, kita langsung nih nerima faktur nih. Karena kan secara kredit kan, kita langsung terima faktur. Dari siapa? Erlangga. Masukin invoice-nya SJ 16001 apa 01 doang. SJ itu sales journal ya. Tanggalnya 19 Januari 2024. Oke, kita masukin yang dibeli buku paket akuntansi sebanyak berapa unit? Sebanyak 5 unit. Harganya kita input ya, 110.000 harga belinya. Nggak ada pajak. Paket ekonomi 5 unit, harganya 100.000. Paket matematika 5 unit, harganya 85.000. Paket IPA 5 unit, harganya 75.000. Klik amount yang gambar kalkulator. Jadi 1.850.000 yang ini ya, yang kita ini ya. Karena kan nggak ada PPN. Sudah Bapak Ibu yang lain? Kalau sudah, langsung ke klik simpan dan tutup. Nah, kita next ke transaksi berikutnya. Nah, di sini biasanya tuh kan perusahaan, ada beberapa perusahaan yang suka membuat paket bundling ya. Contoh kemarin saya membuat paket bundling akuntansi dasar dan accurate, harganya jadi 50.000. Nah, sama seperti ini akan saya bahas. Jadi di sini bimbingan belajar Genius Plus membuat paket hemat, harganya 1.250.000 yang terdiri dari kursus akuntansi dan matematika. Caranya gimana? Ini kaitannya dengan menu persediaan, lalu grup yang ada tulisan grup gitu ya, kayak puzzle. Masukin keterangannya, nomor grupnya, ada nggak nomor grupnya? Gak usah nomor grupnya, biarin aja. Keterangannya tinggal dimasukin aja langsung paket hemat ya. Nah, lalu masukin barangnya, harga jualnya kita masukin. Kalau misalkan ini kan ada checklist ya, otomatis hitung dari harga detail. Kita kalau itu berarti nggak ada istilahnya paket hematnya berubah harga gitu ya. Di sini 1.250.000, berarti masukin harga jualnya untuk 2 paket itu 1.250.000. Nah, lalu masukin barangnya apa aja? Kursus akuntansi, kuantitasnya 1 unit. Lalu kursus apa lagi? Kursus matematika.
Kalau kita lihat akuntansi harganya 1 juta, matematika 500, dibundling jadi 1.250.000. Cetak barang di faktur pajaknya boleh di checklist, boleh enggak. Kalau pengen dimunculin di faktur pajaknya checklist, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau sudah, langsung klik simpan dan tutup. Next, tanggal 22, 3 pelanggan umum membeli paket hemat. Nah, dia membeli paket hemat nih. Berarti langsung kita buatkan fakturnya aja. Ke menu penjualan, faktur penjualan, lalu pelanggan umum. Lebih banyak pelanggan umum ya Bapak Ibu ya, yang apa namanya, yang beli ke kita ya. Pelanggan umum itu orang random ceritanya ya. Ini ya biarkan RK03 gitu ya. Tanggalnya tanggal 22 Januari 2024. Lalu itemnya kita pilih paket hemat. Paling bawah nih SV06. Berapa orang? 3 orang. Nah, jadi nanti dia akan muncul di sininya. Paket hematnya terdiri dari apa aja? Oh, akuntansi dan matematika. Nah, jika sudah, langsung klik terima bayaran. Karena di secara tunai kan, nggak mungkin dong kalau kursus itu dibayar secara kredit ya. Ada yang bayar muka, pasti bukan kredit tapi hitungannya bayar di muka. Terima bayaran, masukin tanggalnya tanggal 22 Januari 2024. Sama 22 Januari 2024. Banknya kita ganti jadi kas ya. Masuknya ke kas ya. Nomor ceknya adalah CR16, bukan 06 ya, 03. Untuk memonya menerima atas penjualan, bukan penjualan sih, atas pembelian paket hemat dari pelanggan umum. Nah, kalau sudah, barulah simpan dan tutup. Pastikan semuanya sudah betul ya. Oke, sudah Pak Khairul dan Bapak Ibu yang lain, Pak Dayat, Bu Arwina, Bu Tian, tadi WA saya katanya apa namanya ya, lagi di Bogor ya Bu ya. Sudah, Pak. Oke, sudah ya, langsung simpan dan tutup. Nah, ini sudah pahit, sudah dibayar ya. Lanjut, tanggal 27, 6 orang pelanggan umum melakukan kursus matematika dibayar secara tunai. Berarti sama, kita buatkan fakturnya dulu, berarti langsung faktur penjualan, habis itu langsung terima bayaran lagi. Intinya kalau secara tunai itu jangan klik pesanan lagi, langsung dibuatkan aja fakturnya. Karena kalau pesanan itu nggak akan masuk ke jurnal ya. Ininya biarkan RK, tanggalnya tanggal 27 ya. Masukin itemnya kursus matematika 6. Ya kan 6 orang kan. Nah, jika sudah langsung terima bayaran.
Terima bayaran. Masukin tanggalnya tanggal 27 Januari 2024. Wah, udah setahun yang lalu nih transaksi ya. 27 Januari 2024. Menggunakan kas CR 16004. Memonya pelunasan atas pembelian atas kursus ya, atas jasa kursus dari pelanggan umum. Dah. Lalu simpan dan tutup. Sudah? Kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, sudah pahit. Langkah selanjutnya adalah kita laporkan. Sebelum kita laporkan, kita periodik dulu tutup buku akhir bulan. Aktivitas, periodik, proses akhir bulan. Pilih Januari, tahunnya 2024. Dari mana Januari? Nih, transaksi kita Januari. Ya, lalu oke. Ingat ya caranya ya, aktivitas, periodik, proses akhir bulan, pilih Januari 2024. Nah, di sini proses terakhir ya. Kalau sudah, langsung ke laporan, lalu daftar laporan, pilihnya neraca induk kontrol yang paling atas, bawahnya neraca standar. Masukin tanggalnya tanggal 31 Januari 2024. Lalu, oke, kita samain dulu laporannya Bapak Ibu ya. Nah, Punten Pak Ajis, itu ya, dari mana? yang mana Habis Bapak? dari habis dari proses akhir bulan Oh, laporan, ke laporan. daftar laporan, Laporan ya. Pilihnya neraca induk kontrol, induk kontrol. tanggalnya pilih 31 Januari 2024. Oke, sama. Lalu oke. Nah, neraca induknya adalah 366.266.666,67. Kenapa ada koma? Karena dia penyusutannya 1 bulan, harusnya kan penyusutan itu 1 tahun. Sama nggak Bapak Ibu yang lainnya? Iya sama Pak Ajis. Sama ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecepatan ya Pak Khairul ya? Lumayan. Oke, apa namanya Alhamdulillah nanti bisa nyimak. nanti di kelas-kelas berikutnya atau nanti setelah selesai ini silakan Bapak Ibu ajukan saran ke admin kami. Jadi itu untuk evaluasi kami terkait kelas-kelas yang kami adakan, baik itu kelas free, karena kami nggak mau ada yang namanya pembeda kualitas pengajaran antara kelas free atau kelas donasi dengan kelas yang berbayar resmi gitu ya. Jadi kalau kelas free ini memang target kami adalah untuk mengenal lembaga kami dan juga mungkin sedikit sharing lah kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau untuk kelas yang berbayar memang itu yang resmi berbayar itu nanti kita menerbitkan sertifikatnya juga seperti yang kemarin ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Recording akan saya kirim paling lambat besok, paling cepat setelah selesai ini. Jika tidak ada, boleh bertanya Pak. boleh silakan. Saya juga ada yang beda ya. Tadi itu kayaknya di awal-awal saya lupa tahunnya 2023 saya tadi masihnya. Nah, itu untuk melihat jurnal transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan dan kemudian setiap transaksi memastikan transaksi yang kita buat itu benar atau tidak, di mana ya caranya? Keseluruhan jurnal aja Pak, laporan, daftar laporan. Nah, nanti kan di daftar laporan sini ada yang namanya menu buku besar, bawahnya laporan keuangan ya. Lalu keseluruhan jurnal, kita lihat jurnal yang sudah kita buat itu udah sesuai atau belum.
Tapi kalau untuk benar-benar memastikan, yang pertama itu bisa direkonsiliasi, yang kedua bisa diaudit. Kalau audit itu urusannya udah dengan perusahaan ya. Kalau kita mah ranahnya sekolah, keseluruhan jurnal aja Pak ngeceknya. 1 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024. Kita cek, lalu oke. Nah, nanti di sini muncul nih jurnal-jurnalnya nih. Oh, tanggal 1, bener gak nih 275? Kita lihat di laporan di transaksinya. Oh betul, dia beli perlengkapan, jadi perlengkapan bertambah, kas juga bertambah, kas berkurang. Betul. Lalu penerimaan penjualan tanggal berapa? Tanggal 3. Kita lihat. Kenapa dia nggak masuk ke faktur dulu? Apa namanya? Pak, dia kenapa langsung ke penerimaan? Ya karena kan sudah dibayar. Ya, jadi langsung ke apa namanya? Tapi ada juga yang ke fakturnya dulu, lalu ke penerimaan ada. Nah, kalau ada yang salah, cara ngebenerinnya gimana itu, Pak? Tergantung salahnya yang mana, Pak. Kalau misalkan salahnya adalah transaksi, misalnya yang salah transaksi tanggal 1, berarti kan ini kasbank ya, berarti pilih daftar, lalu pilih kasbank pembayaran. Kalau yang salah di pembayaran, klik pembayaran. Ubah tanggalnya, tanggal 1 Januari 2024, klik tab. Oh muncul nih, oh saya salah di sini. Berarti edit aja langsung. Salahnya apa? Salah tanggal, salah saldo, atau salah apa? Atau salah akun. Nanti tinggal di edit. Atau misalkan yang salah adalah pembelian, ya berarti daftar pembelian. Tinggal diedit semuanya seperti itu, Pak. Nah, kalau ada di misalkan, daftar ya? iya, semuanya ada di daftar. Kalau misalkan salah di persiapan awal ya, berarti persiapan singkat. Tadi misalkan Bapak salah di tahun awalnya. Kalau di tahun awal itu otomatis sudah ada penyusutan. Syukur-syukur masih bisa diedit ya. Nah, di sini misalkan salah ya berarti diedit dulu. Atau di sini tanggal saldo awalnya, edit di sini. Ini nggak bisa diedit ya, berarti di tanggal awal sebelumnya ini beda. Bisa jadi lebih apa namanya lebih dulu. Bukan lebih dulu, lebih awal dibandingkan tanggal ininya gitu. Akhirnya. Paham ya sampai sini ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Apa namanya? Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Mungkin kalau misalkan malu bertanya di sini, saya terbuka juga untuk bertanya secara pribadi atau secara apa namanya di grup juga boleh ya. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas antusiasnya di hari libur yang panjang ini kita ikut kelas terus ya. Ya, apa namanya? Semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, khususnya yang hadir pada hari ini ya. Semoga ilmunya bisa diaplikasikan di perusahaan dan di sekolahnya masing-masing. Sebelum ditutup, kita ini dulu, foto bersama dulu. Sambil tunjukin salam kompetennya. Salam kompetennya jangan lupa ditunjukin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita guru itu udah pasti berkompeten. Oke. 1, 2, 3. Oh sebentar. 1, 2, 3. Kompeten. Checklist. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima Mohon kasih maaf. juga Pak. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf jika apa namanya terlalu cepat atau apa namanya kurang maksimal ataupun ada kesalahan-kesalahan yang sekiranya dari perkataan atau apa namanya kekurangan profesionalan saya lah, misalnya sambil main HP atau sambil angkat telepon gitu ya. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.